Jadi misalnya Gus Karim misalnya kayak Gus Karim merasa bahwa tidak ada angka yang terbaik dari 1 sampai 1000 kecuali 02 misalnya contoh tok iki gak apa-apa contoh dan ternyata ada beberapa kiai yang lain merasa bahwa sing paling apik angka iku 08. Nah misalnya dia tidak akan kemudian tidak menganggap bahwa langkah-langkah itu adalah langkah yang memiliki tujuan yang baik fit dunia atau mungkin bahkan hatal akhir. Menyen santri ngono kuwi bagade idza haraja bi kalimatin min fim mri'in muslimin, ketika ada satu kalimat yang keluar dari mulut orang yang penuh keimanan, maka kewajiban kita adalah untuk terus belajar berhusnudzon. Angel loh husnudzon. Apa meneh nek situasi-situasi ngeten iki. Jadi kalau kita ngomong pemilu damai adalah kemampuan kita untuk berhusnudzon bahwa semua calon-calon yang ada, entah itu kosong berapapun, harus kita yakini bahwa mereka adalah orang yang sedang berkompetisi untuk membangun Indonesia yang lebih baik, membangun Indonesia yang lebih maju, membangun Indonesia yang lebih berjaya, berdaya dan lain sebagainya. Mas Gibran itu beberapa kali bertemu, dan ketika saya pertama kali ketemu kalau nggak ngira Mas Gibran itu ternyata umurnya masih sangat muda sekali. Kemudian banyak sekali, mohon maaf Mas, banyak sekali orang yang meragukan bahwa nopo kemampuan panjenengan atau usia panjenengan itu apakah kemudian sudah layak untuk ikut berkompetensi di ajang pilpres meniko. Refleks saya pertama, mergo kula niku santri, langkah saya itu harus saya sesuaikan dengan apa yang saya baca, dengan apa yang saya pelajari. Bahwa seingat saya di kitab-kitab kita itu ada istilah al-aqlu itu la yuqasu bil umri. Nggih, al-aqlu itu la yuqasu bil umri. Bahwa kecakapan, kepantasan, kepintaran itu tidak bisa diukur dari usia. Ora usah mau tepuk tangani malah kita lek gak tau ngaji awakmu ki, geblek tenan. Iku kitab sudah ratusan tahun yang lalu wis ngono kuwi. Muwendo tenan panjenengan. Al-aqlu niku la yuqasu bil umri. Kam min kabirin kam min sahirin idza takallama angsatalahul kibar. Jadi Mas Gibran, banyak sekali piantun-piantun sepuh, artinya orang yang sangat matang secara usia, itu ketika ngomong, banyak sekali anak-anak yang masih sangat muda secara usia, itu ketika ngomong, yang sepuh-sepuh itu memang sangat tertarik untuk mendengarkan dan kemudian mengikutinya. Tapi wa kam min kabirin idza takallama dhahika lahu sihwa. Berapa banyak orang yang matang secara usia, tapi kalau ngomong kemudian membuat orang itu jengah akan omongan itu, nggak tertarik, bahkan ditertawakan anak-anak kecil. Niku pun ket biyen awake dhewe krungu omongan ngoten niku. Dan lagian Mas, dulu sahabat-sahabat itu, sahabat-sahabat terbaik yang ada di sekitar Rasulullah itu yang selalu mendampingi, itu rata-rata memang usianya masih sangat belia, masih sangat muda. Makanya Sayyidina Umar sangat kecewa ketika ada beberapa orang meremehkan kualitas anak muda. Tapi yang paling penting Mas, mau tua mau muda, yang penting adalah kemampuan. Ya bisa, ya terserah lah, Arab menang apa gak menang, seperti muga-muga manfaat kanggo bangsa ini. Iya lah, penting kuwi. Awakmu ojo terus kemudian merasa bahwa
kalau nggak menang bangsa ini kemudian begini ojo biasa ngono tenang ae kabeh pasrahno pangeran karek tugasmu ikhtiar mati-matian lho awakmu cuk mau menang tok semomong nih kowe ora tau kowe bojo ora istri 1 anak 4 nah, ya punya kan Saman tahu nggak kalau khotib nikah itu ketika ngomongkan pernikahan khutbah nikah itu kita langsung ngomongkan perceraian. Kita langsung ngomongkan perceraian. Artinya apa? Siklus kehidupan itu tidak hanya ngomongkan enak-enak etok, terbaik etok, gak. Tapi bahwa kewajiban panjenengan semua ketika meyakini bahwa pasangan Mas Gibran ini adalah pasangan terbaik untuk bangsa ini adalah ikhtiar semaksimal mungkin. Gak ngomongnya menang etok, tapi ikhtiarmu ya dibahas. Saya ojo medot omonganku, lali aku sebenarnya. Awakmu iki jan bajingseng tenan kok ya. Wah, ya. Ada terus lagi aman. Jadi bahwa yang paling penting itu sebetulnya adalah entah itu usianya muda ataupun tua ataupun sangat tua, sebagaimana yang saya sampaikan ketika saya pertama kali bertemu dengan Mas Gibran. Kulo niku saestu nggih jagongan kali Mas Gibran niku ngeten nih. Mas jenengan saestu Mas badhe majeng Wapres. Oh kalau itu belum ada. Beliau kemudian menjawab beberapa hal terus kula matur, sudahlah Mas yang penting sekarang hari ini kita meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kepribadian kita. Nanti urusan nanti. Karena Mas, kok dijawab oleh Mas Gibran, kok iling dijawab Mas Gibran ngeten. Gus tasik kuwata ingkang langkung saya. Jenengan jawabnya Mas Gibran kala itu menjawab kepada saya masih banyak yang lebih layak, lebih baik daripada beliau. Langkung pinter kathah Gus, kathah. Duka kuwi etok-etok apa piye aku gak ngerti. Aku gak ngerti aku santai ae aku ambek mangan soto. Sotone adem bisa. Kak jawab ya kula. La yazalul mar'u aliman mata alam. Fa idza dhanna annahu alimun faqad syahil. Bahwa masing-masing dari kita itu potensinya berkualitas selama kita mau belajar. Selama kita mau belajar, mau berbenah. Tapi fa idza dhanna annahu alimun faqad syahil. Kalau kemudian masing-masing dari kita, entah saya, entah panjenengan semua merasa semua bisa, aku wis sangat menguasai, aku wis ngene, maka mendadak sontak panjenengan akan langsung menjadi orang yang tolol. Artinya apa? Panjen tolabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Bahwa belajar itu kewajiban untuk kita semua. Meningkatkan SDM kita, kualitas kita ini adalah kewajiban kita semua. Bukan hanya calon tok sing kudu belajar kuwi. Mergo gak mungkin Indonesia yang sebesar ini kemudian hanya diatasi oleh presiden dan wakil presiden. Gak mungkin. Nek kita sendiri ini kemudian tidak naik secara kualitas pendidikan kita, tidak naik secara kualitas pola kita, kehidupan kita, kangelan. Semaling penting kalau namung ndherek ndongaaken mugi-mugi semua harapan baik ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.